Halo guys, welcome back to my channel. Balik lagi sama aku Ulfa dan di sini aku bakal bahas apa sih bedanya D3 ataupun S1. Nah, kuliah keperawatan itu basicnya ada dua. Jadi kalian bisa kuliah diploma 3 tahun atau S1 dan nurse yang bisa sampai 5 atau 6 tahun. Kayak gitu. Nah, bagi kalian yang baru datang, aku di sini bahas tentang keperawatan. Kalian bisa cek video-video aku sebelumnya. Kalau kalian butuh tema yang lain, aku udah bahas. Nah, kali ini aku akan lanjut ke topik yang pertama, yaitu kenapa harus kuliah D3 atau kenapa harus kuliah S1, kayak gitu ya guys. Nah, di sini aku akan cerita berdasarkan pengalaman aku dan teman-teman sejawat aku waktu masih kuliah ataupun sekarang udah kerja kayak gitu. Untuk secara kewenangan klinis dan lain-lain, aku nanti akan taruh di description box. So, kalian jangan lupa cek ya. Nah, yang pertama, D3 itu lama kuliahnya memang cuma 3 tahun dan mereka untuk praktik klinik atau praktik terjun ke lapangan seperti RS, puskesmas dan lain-lain itu lebih cepat guys. Mereka kuliahnya itu start praktik di semester 3. Nah, kalau misal S1 sendiri, pengalaman aku sendiri, aku baru start masuk praktik klinik itu pada saat semester 5 dan seterusnya. Oh ya guys, nanti kalau kalian yang bersangkutan, misal kalian kuliah D3 atau kalian kuliah S1, kalian boleh aja tambahin komentar yang membangun di bawah ini. Nah, lanjut lagi, kalau misal aku bicara dari S1 dulu guys, itu kalian akan ditekankan kepada lebih ditekankan kepada teoritis karena kalian dirancang untuk jadi manajer keperawatan di mana tingkatnya itu lebih tinggi daripada D3. D3 kalian ditekankan pada skill klinis untuk menjadi sebagai perawat pelaksana, tapi nggak menutup kemungkinan D3 itu bisa juga jadi manajer keperawatan dilihat dari tahun pengalaman kerja ya guys. Nah, ada lagi satu bedanya, kalau kerasa banget kalian praktik bersamaan gitu antara S1 dan D3 itu, D3 pasti akan lebih ke skillful dan S1 mungkin karena mereka juga terjun lebih nanti lebih later gitu ya, skillnya bisa jadi kurang lebih bagus, bukan berarti aku underestimate ya, tapi dari berdua ini sebenarnya kita itu bisa sharing guys. Misalnya kalau kita nggak, yang S1 nggak bisa satu tindakan karena kita baru terjun klinis, sedangkan yang D3 sudah mahir, kalian bisa aja tukar pengalaman tentang praktik gitu. Terus kalau semisal yang si D3 ini nggak tahu, biasanya mereka juga akan tanya ke S1 gitu guys. Tapi kalau menurut aku skill itu akan berkembang seiring waktu kalian bekerja kayak gitu. Jadi kalau misal kalian baru terjun ke klinis gitu, jangan takut, jangan minder kalau kalian misal belum bisa kayak gitu ya. Nah, untuk tentang tadi udah secara kelebihan teori dan praktik. Nah, untuk tentang kerja itu, kalau setahu aku di PNS itu ada tingkatan-tingkatan kayak golongan 1, 2, 3, 4. Jadi kalau S1 bakal masuknya lebih tinggi golongannya daripada D3. Kayak gitu, secara lama belajar itu dihitung. Nah, kemudian untuk salary tentu aja beda guys. Misal sama-sama fresh graduate antara D3 dan S1. Apalagi sekarang semua RS itu berlomba-lomba untuk mencari lulusan S1, diprioritaskan daripada D3. Dan isunya pendidikan keperawatan di masa mendatang akan serempak hanya S1. Kayak gitu guys. Nah,
S1 sendiri kenapa lebih dicari? Karena selain mereka bisa teoritis, mereka bisa manajerial, mereka juga skillful. Maksudnya bukan berarti D3 nggak bisa teoritis ya, tapi kebanyakan karena lama jam teori di S1 itu lebih banyak, makanya bisa dibilang seperti itu. Itu opini aku ya guys. Nah, untuk selanjutnya, kalau misal kalian udah S1, kalian jangan lupa guys ambil pendidikan profesi yang disebut nurse. Di sini kalau kalian bekerja itu harus pakai nurse. Kalau mau di klinik, RS, puskesmas itu harus pakai S1 dan nurse. Kalian akan kesusahan atau kesulitan bekerja di lahan yang sesuai di profesional kalian apabila kalian cuma lulusan S1 doang tanpa nurse. Mungkin kalian kalau mau bekerja di asuransi atau BPJS kayak gitu masih diterima, tapi kalau terjun ke pasien kalian nggak bisa kalau tanpa nurse kayak gitu. Diperhatikan ya guys. Nah, kalau misal kalian mau lebih cepat, kalian bisa pilih D3 daripada S1 dengan pertimbangan yang tadi guys. Kalau misal kalian cuma mau kuliah S1 gimana dong? Kalau kuliah S1, pengalaman aku dan teman-teman aku itu sangat susah. Jadi kalau mau daftar jadi perawat atau seleksi PNS juga susah, kalian cuma punya ijazah S1. Terus kalau misal kalian mau pindah ke bidang pekerjaan yang lain gitu, itu juga akan jadi pertimbangan susah karena masing-masing bidang punya profesional sendiri. Jadi kalau kalian perawat, kalian profesional jadi perawat, kalian ngelamarnya jadi perawat dong. Kecuali kalau emang kalian udah kecemplung telanjur basah tapi kalian nggak mau minum airnya kayak gitu. Terus kalian jadi banyak lah yang jadi pegawai bank, pegawai kantor, terus ekspedisi dan lain sebagainya. Oh iya, di sini itu kerja jadi perawat nggak cuma di RS. Setaunya orang, oh ya kalau udah lulus nanti jadi perawat di rumah sakit ya. Enggak dong, bisa juga di puskesmas, di kapal, terus di komunitas, bisa di asuransi juga bisa kalau kalian nggak nurse. Terus di penjamin health coverage kayak BPJS kayak gitu juga bisa. Terus kalian juga bisa di NGO, kalian juga bisa di pemerintahan seperti Departemen Kesehatan ataupun bidang-bidang yang setara lainnya kayak gitu. Nah, untuk biaya sendiri biasanya itu D3 lebih murah sih guys, karena dia lebih singkat masa pendidikannya daripada S1. Dilihat aja 6 semester atau 3 tahun versus dengan 4 plus pendidikan nurse 8 semester atau 4 tahun plus pendidikan nurse, dan wacananya sekarang pendidikan nurse mau 2 tahun, jadi which is itu 6 tahun setengahnya sendiri kayak gitu. Nah, untuk topik lainnya tuh guys, kalau misal kalian mau D3, kalian pasti masuknya ke perguruan tinggi swasta, sekolah tinggi ataupun akademik. Tapi kalau S1 itu sekarang udah banyak, tapi nggak banyak juga orang yang tahu kalau S1 itu ada di universitas, bukan di Stikes atau Akper kayak gitu. S1 di universitas ada banyak, misalnya di UI, Undip, Unpad, Universitas Brawijaya, dan misal UGM dan lain-lain. Kalian bisa cari sendiri kayak gitu. Dan benefitnya juga kuliah di universitas, selain kalian nanti kalau kerja diprioritaskan, kalian juga bisa lebih murah, which is ada banyak beasiswa atau subsidi yang diberikan pemerintah yang udah pernah aku bahas di video sebelumnya. Kalian bisa cek ya kayak gitu. Terus untuk kalau menurut aku, karena aku belajar keperawatan holistik, jadi kita lebih pintar komunikasi, atau S1 itu lebih bisa untuk berkomunikasi daripada yang D3.
Jadi kalau menurut aku sendiri, karena itu aku dapat pelajarannya. Tapi skill komunikasi itu bisa kalian bangun selama kalian bekerja atau praktik ya guys. Jadi bukan berarti nanti kalau kalian kuliah D3 nggak diajarin komunikasi. Pastinya dong kalian diajarin komunikasi. Sebenarnya komunikasi itu depend sama masing-masing individu, karena kunci keperawatan itu adalah komunikasi yang baik dan efektif. Karena selain komunikasi ke pasien, komunikasi ke dokter, ke fisioterapis, ke farmasi itu sangat dibutuhkan. Belum lagi kalau kalian dari beda daerah, beda latar pendidikan, maksudnya beda dari ada universitas, ada swasta dan ada negeri, ada pendidikan tinggi ataupun akademi kayak gitu. Bagi kalian yang punya masukan atau kalian yang mau sharing tentang bedanya S1 dan D3, kalian boleh masukin di kolom komentar. Untuk pembahasan tentang tema kali ini cukup sekian. Kalian boleh like apabila suka, share, dan subscribe untuk mendapatkan video yang selanjutnya. See you in other videos. Bye bye.